Makanya diadakan penyambutan bulan suci Ramadan, biar punya planning nanti di bulan suci Ramadan. Sebagaimana setan juga punya planning di bulan suci Ramadan. Kan setan kan dalam hadis ya, dalam riwayat itu diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kalau setan diikat, kenapa kok di bulan suci Ramadan masih ada orang yang kayak setan? Ya, yang minum tengah hari, kagak puasa, ninggalin sholat, maksiat. Katanya setan diikat. Kok masih banyak orang yang melakukan dosa? Apa hadisnya kagak benar? Kagak mungkin hadis kagak benar. Terus kenapa? Terus setan itu punya planning. Kita sebulan pengen ibadah, tapi 11 bulan lainnya kita bergaul sama setan. Akhirnya akal kita kayak setan. Nah, jadi setan itu punya planning. Ini bulan suci Ramadan, kita para setan bakal diikat. Bagaimana caranya kita didik manusia-manusia, walaupun kita diikat, nanti bulan suci Ramadan pelakuannya kayak setan. Nah, makanya kita datang bulan suci Ramadan, udah dididik tuh nafsunya sama setan, sehingga dengan nafsunya tersebut orang-orang akan terdorong untuk melakukan kemaksiatan. Setan aja punya planning datang bulan suci Ramadan, masa kita nggak punya planning, nggak punya rencana, nggak mau nyambut dengan sebenar-benarnya sambutan. Karena banyak orang-orang yang nyambut bulan Ramadan dengan macam-macam. Ada yang nyambutnya dengan niat nih, udah ada otak-otak bisnisnya. Ini bulan Ramadan, nanti kita dagang ini aja. Nah, datang bulan suci Ramadan, kita nanti jualan ini dan itu. Atau datang bulan suci Ramadan, makanan minuman yang tadinya kagak ada diada-adain buat nyambut bulan suci Ramadan. Bikin kolak, sirup marjan, nomornya cuma setahun sekali, ya. Iya, planningnya sama makanan, sama dagangan, boleh, kagak apa-apa. Tapi yang lebih baik daripada itu, yang lebih penting daripada itu, mari kita sama-sama sambut bulan suci Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disambut bulan suci Ramadan ini dengan sambutan yang benar. Orang nyambut orang sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Kita nyambut bulan suci Ramadan, bulan ibadah, sambutnya dengan berbagai macam ibadah. Nah, makanya dalam pertemuan pagi hari ini, tema yang diangkat yaitu berkaitan tentang puasa. Sebab sebentar lagi kita bakal masuk bulan suci Ramadan, yang di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, makanya di sini kita bakal bahas lebih dulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan ilmu. Karena bulan suci Ramadan kita diwajibkan puasa. Puasa itu ibadah, dan ibadah itu diwajibkan dengan didasari ilmu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan dalam Zubat beliau, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal ibadah, apapun amal ibadah tersebut, jika tidak didasari dengan ilmu agama, maka ibadah tersebut mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kalau kita ibadah tanpa didasari dengan ilmu agama, akhirnya ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ada rukun-rukun yang tidak terpenuhi, atau ada hal-hal yang bisa membatalkan tapi kita lakukan, akhirnya ibadahnya kagak sempurna. Bagaimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, makanya di sini yang kita bahas adalah fikih tentang puasa. Sebab itu inti dari ibadah yaitu kita harus dasari dengan ilmu agama. Kalau kita ibadah tanpa dasari dengan ilmu agama, akhirnya ibadah kita acak-acakan, termasuk puasa. Kalau kita nggak tahu ilmunya, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, apa yang membatalkan puasa, akhirnya ditakutkan ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, bahkan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa kita sadari. Na'udzubillahi min. Jadi asal daripada diwajibkannya kita puasa di bulan suci Ramadan,
adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah firman tersebut sudah kita hafal semuanya. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika turun ayat ini di tahun kedua Hijriah baru diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu diwajibkan juga puasa. Tapi beda, bukan puasa di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan tadi disampaikan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang dikhususkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat terdahulu itu macam-macam diwajibkan puasanya. Ada yang diwajibin cuma setahun berapa kali, ada yang setiap bulannya cuma 3 kali dan lain sebagainya. Tapi kalau Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah, khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutiba 'alal ladzina kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa sih kita diwajibin puasa? Kenapa kita diwajibin puasa? Biar kita kaya raya? Kagak. Biar kita jabatannya tinggi? Bukan. Biar kita awet muda? Bukan. Biar kita bisa terbang? Bukan. Kan ada orang kayak begitu ya. Puasa pengen apa? Biar punya ceramah, biar bisa terbang, biar bisa ngilang, ya biar enteng jodoh. Puasa. Kenapa inti dari puasa? Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita berpuasa, tujuannya apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa puasa menjadi bertakwa? Apa kolerasinya? Apa kaitannya puasa sama bertakwa? Di dalam puasa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak dibolehkan dalam puasa. Yang tadinya halal jadi haram. Makan tadinya halal di siang hari, kalau di bulan suci Ramadan jadi haram. Minum tadinya halal di siang hari, begitu datang bulan suci Ramadan haram minum di siang hari. Berhubungan suami istri halal tadinya di siang hari, tapi begitu datang bulan suci Ramadan akhirnya jadi haram. Kok bisa hal-hal yang dihalalkan kemudian diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala membentuk kita menjadi orang yang bertakwa? Nah, karena salah satu bentuk untuk membentuk karakter kita sebagai orang yang bertakwa yaitu mengalahkan hawa nafsu kita. Nah, makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jika perutku kenyang maka mala jawarihi ila maksiyah. Aku ini contoh selalu pengen maksiatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang imannya tinggi, taatnya luar biasa. Tapi beliau bilang dalam kitab Fawaidul Muhtaram, andai kata perutku kenyang, aku ini selalu pengen ngelakuin maksiat. Itu kalau makanannya halal, apalagi makanan yang kita makan subhan kagak jelas halal apa haram, apalagi yang jelas-jelas haram. Kalau perut kenyang dengan makanan yang halal aja bawaannya pengen maksiat. Makanya perut kenyang itu menyebabkan orang malas-malasan, maksiat, kagak mau taat. Allah didik agar perut kita rasa lapar, dahaga kita haus, yang tadinya halal diharamkan. Dididik sama Allah Subhanahu wa taala nafsu kita, biar nafsu kita rendah, keimanan ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dalam riwayat disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu. Menciptakan nafsu, Allah Subhanahu wa taala masukin itu nafsu ke dalam neraka, dibakar itu nafsu. Kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, man anta wa man ana. Nafsu bilang, ana wa anta. Saya kamu tahu. Ngomong sama Allah Subhanahu wa taala begitu. Dimasukin lagi sama Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang lama dalam neraka.
Diangkat lagi sama Allah, ditanya lagi sama Allah. Man anta wa man ana. Saya, kau katanya. Dijeblos lagi sama Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Diangkat lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ditanya lagi man anta wa man ana. Ana wa anta. Saya yang kau. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang nafsu disiksa, kagak dikasih makanan, kagak dikasih minuman. Akhirnya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, man anta wa man ana. Baru nafsu menjawab, ana abdu wa anta rabbi. Aku adalah hambamu dan kau adalah Tuhanku. Jadi salah satu untuk menurunkan hawa nafsu kita yang menyebabkan kita melakukan kemaksiatan adalah menahan hal-hal yang bisa membawa kita ke dalam nafsu. Salah satunya adalah kita berleha-leha dalam hal-hal perkara yang mubah, apalagi yang haram. Nah, makanya salah satu inti daripada kita dididik di bulan suci Ramadan itu bakal biar kita ngerasain lapar haus, biar kita ngerasain capeknya puasa. Kadang kita kagak puasa tapi malah sengaja biar nggak kerasa haus tiduran ya, biar nggak kerasa lapar tiduran. Kadang habis subuh tidur bangunnya maghrib. Puasa apaan begini? Bocah kecil dia bisa kalau puasa begini mah. Kadang kita haus dikit mandi, lapar dikit tidur, kagak mau ngerasain lapar dan hausnya puasa. Dulu Al-Habib Umar bin Hasan Al-Hindwan, Al-Habib Umar bin Hasan Al-Hindwan ini orang yang rajin banget baca Quran, pecinta Al-Quran. Sampai-sampai saking cintanya sama Al-Quran, kalau beliau baca Al-Quran itu suka nggak engah sama waktu, kagak engah sama keadaan. Baca Quran sejam, 2 jam, 3 jam, kagak engah tuh saking asyiknya baca Quran. Nggak ngerasain lapar, nggak ngerasain haus, keenakan, nggak ingat waktu, berjam-jam baca Al-Quran. Tapi Habib Hasan bin Umar ini, beliau begitu datang bulan suci Ramadan kagak mau baca Al-Quran di siang hari, pengennya baca Al-Quran itu di malam hari. Ditanya sama murid-muridnya, wahai guru, kenapa kok perasaan engkau di bulan suci Ramadan baca Qurannya malam-malam bukan siang hari? Kata beliau, iya, sebab kalau siang hari ditakutkan ketika aku baca Quran kagak ngerasa lapar, kagak ngerasa haus, kagak ngerasa capeknya puasa. Padahal inti dari puasa biar kita ngerasain itu semua, dididik sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan kita malah menghindar dari hal-hal tersebut. Biar gak kerasa lapar, biar gak kerasa haus, biar gak kerasa capeknya puasa. Padahal di situ kita dididik la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini ada ilmunya, ada tata caranya, ada syarat dan rukunnya. Nah, makanya terakhir sebelum waktu habis, dalam bentar lagi kita jelasin sedikit aja tentang syarat-syarat sah. Yang penting-penting aja dah, sunnah-sunnah nggak perlu. Berarti syarat-syarat sah puasa, syarat wajib puasa, dan yang membatalkan puasa. Nah itu yang penting. Sebab kalau kita nggak tahu syaratnya, akhirnya nggak tahu yang mana yang sah. Dan kalau nggak tahu yang membatalkan puasa, akhirnya kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu yang pertama adalah Islam. Orang harus Islam kalau pengen puasanya sah. Kalau ada orang bukan Islam, orang kafir, orang non-muslim, dia puasa ikut-ikutan, ditanya tetangganya ngadain buka puasa bersama atau reuni, angkatannya buka puasa bersama, tapi dia bukan Islam, ikut-ikutan puasa, kagak makan, kagak minum, tapi dia bukan Islam, maka nggak sah puasanya. Karena syarat sahnya puasa yang pertama adalah Islam. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua, al-aql, berakal. Kalau ada orang gila misalkan, kagak makan dari pagi, dari subuh sampai maghrib,
puasanya sah apa kagak? Sebab apa? Sebab kagak punya akal. Nah makanya kalau misalkan ada orang kita lihat nih di luar lagi puasa, atau minum, makan, udah usul aja, mungkin gila dia nggak punya akal, gitu aja udah. Karena syarat sah puasa yang kedua adalah berakal. Kemudian yang ketiga syarat sah puasa suci dari haid dan nifas buat perempuan. Kalau ada perempuan haid atau nifas dia puasa maka enggak sah puasanya. Dan yang keempat syarat sah puasa adalah al-ilm bikauni, mengetahui hari tersebut boleh puasa. Ada hari-hari yang memang diharapkan puasa, contohnya Idul Fitri, saking semangatnya kali puasa 30 hari di bulan suci Ramadan masih kurang, akhirnya pas lebaran dia puasa juga, saking semangatnya puasa ceritanya. Kagak tahu padahal puasa di Idul Fitri itu haram hukumnya. Pengen dibilang rajin puasa tapi kagak pakai ilmu, akhirnya Idul Fitri dia lanjutin puasa, disangkanya mah bagus padahal haram. Nah syarat yang keempat, syarat sah puasa, dia tahu hari tersebut boleh untuk puasa. Nah itu 4 syarat sah puasa. Jadi syarat sah puasa ini kalau 4 syarat ini dilakukan maka puasanya sah. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat tahu bahwa hari tersebut boleh untuk berpuasa. Itu 4 syarat. Jadi kalau ada anak kecil puasa kira-kira sah apa kagak? Anak kecil dia Islam, dia berakal, dia suci dari haid dan nifas, dia tahu hari itu boleh puasa. Kira-kira bocah kecil sah nggak puasanya? Hah? Sah apakah puasanya? Sah, sebab memenuhi 4 syarat tersebut. Siapapun orangnya, kalau memenuhi 4 syarat ini maka puasanya sah. Itu 4 syarat sah puasa. Ada lagi syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu apa maksudnya? Jika seorang memenuhi syarat-syarat ini maka orang tersebut wajib puasa. Kalau tadi sah, mau dia wajib, mau dia kagak wajib, bocah kecil belum diwajib puasa. Tapi kalau dia memenuhi 4 syarat tadi, sah puasanya. Ada lagi syarat wajib puasa. Kalau orang memenuhi syarat wajib ini maka orang tersebut wajib puasa. Apa syarat wajib puasa? Ada 5. Yang pertama dia Islam. Kalau dia udah Islam, wajib dia puasa. Kagak ada tuh orang Islam kemudian kita lihat kagak puasa, kita tegur ente kok nggak puasa, ente kan Islam. Enggak, orang yang Al-Quran disebutin la ikraha fid-din, nggak boleh ada paksaan dalam agama. Dia pengen maksiat mau bawa dalil la ikraha fid-din, nggak boleh ada paksaan dalam agama. Ente masa-masaannya puasa, Allah aja bilang jangan ada paksaan dalam agama. Kalau ente udah masuk Islam, udah ada kewajiban yang perlu ente tunaikan. Makanya syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Syarat wajib puasa kalau orang udah Islam, kemudian dia masuk bulan suci Ramadan wajib untuk berpuasa. Kemudian syarat wajib yang kedua yaitu taklif, mukallaf. Apa itu mukallaf? Akil balik. Kalau orang udah mukallaf, udah berakal dan balik, maka orang tersebut wajib puasa. Ada orang misalkan udah balik nih, udah tua, udah bangkotan bahasa kitanya mah ya, tapi kagak berakal, gila, maka nggak wajib puasa. Atau ada orang dia berakal tapi belum balik, bocah kecil, maka dia nggak wajib puasa. Nah yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, berakal dan balik, yang ketiga yaitu itoqah, mampu untuk berpuasa. Jadi kalau ada orang yang udah tua kagak bisa nih puasa karena udah nggak kuat, kalau puasa akhirnya lewat umurnya, kalau puasa akhirnya meninggal, kagak mampu itu orang, maka nggak wajib puasa. Yang keempat, syarat wajibnya puasa adalah sehat.
Kalau ada orang sakit, maka nggak wajib puasa. Tapi dengan catatan sakitnya yang kayak gimana dulu. Jangan mentang-mentang sakit timbang pilek kagak puasa, sakit timbang pusing kagak puasa, sakit cuma yang sedikit kagak puasa. Nah sakitnya yang gimana? Sakitnya yang itu yang bisa menyebabkan orang tersebut kalau puasa meninggal, atau andai kata kalau dia melanjutkan puasa sakitnya tersebut makin bertambah sakit atau lama sembuhnya, maka boleh dia buka puasa. Kalau ada penyakit yang bisa menyebabkan dia meninggal dunia kalau dia puasa, maka nggak apa-apa orang tersebut nggak puasa. Ada orang pilek atau meninggal kagak ada. Nah makanya kalau timbang pilek, kenapa yang nggak puasa? Sakit kan syarat wajibnya puasa kalau sehat. Kalau misalkan sakit kagak wajib puasa. Sakitnya apa emang? Pilek ya, kagak ngaji nih di Miftahul Sholihin pas subuh tawan. Nah syarat wajib yang keempat adalah sehat. Kemudian yang kelima, iqomah, menetap, nggak dalam perjalanan, nggak dalam keadaan musafir. Kalau ada orang musafir yang berpergian, yang jaraknya itu kurang lebih 82 kilo lebih, dia berjalan, kemudian jalannya dengan syarat sebelum subuh. Karena ada orang tuh pagi di bang PSGC buka puasa, kenapa musafir? Belum nyampe 82 kilo, udah gitu berangkatnya habis subuh. Nah, hati juga nih, ada orang yang berangkat habis subuh, misalkan jam-jam segini nih, dia berangkat keluar kota, kemudian dia batalin puasanya. Kata dia, ya kan anak musafir, nggak wajib puasa. Hati-hati. Musafir itu yang lebih dari 82 kilo dan berangkatnya itu sebelum subuh, sebelum diwajibin dia puasa. Kalau udah habis subuh dia udah wajib puasa. Walaupun musafir tetap harus lanjutin puasa. Ya, banyak orang yang salah kayak begini nih. Banyak orang yang salah dalam hal musafir ini. Nah itu syarat wajib puasa 5. Yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga mampu, yang keempat sehat, yang kelima tidak bepergian. Kalau ada orang yang memenuhi 5 syarat ini, dia Islam, dia mukallaf, dia mampu, dia sehat, dia nggak bepergian, maka orang tersebut suka atau nggak suka wajib puasa. 5 itu syarat wajib puasa. Kemudian rukun puasa. Apa sih rukun puasa? Dibagi 2. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Udah rukun puasa itu doang. Jadi kalau ada orang yang memenuhi 5 syarat tadi, Islam, mukallaf, mampu, sehat, tidak dalam keadaan bepergian, maka dia wajib menjalankan puasa. Rukun puasa ada 2. Dia harus niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, baru puasanya sah. Nah itu syarat wajib puasa dan rukun puasa ada 2, harus diingetin biar kita tahu. Kita kasih tahu keluarga kita kasih tahu anak-anak kita biar pada benar semua puasanya. Dan yang terakhir yang membatalkan puasa perlu kita tahu juga. Sebab kalau kita nggak tahu yang membatalkan puasa, akhirnya kita melakukan hal-hal tersebut. Ada orang bilang nangis membatalkan puasa, ada baik. Ada orang bilang apa lagi? Macam-macam. Keringetan batal puasa. Itu keringetan batal puasa. Kagak ngaji loh. Kagak ngaji di Miftahul Sholihin. Begitu loh jadinya. Yang membatalkan puasa itu ada 8 dalam kitab Takrirat. Kalau dalam kitab-kitab lain berbeda-beda. Tapi dalam kitab Takrirat itu disebutkan ada 8 hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama riddah, murtad, keluar dari Islam. Kalau ada orang lagi puasa kemudian dia keluar dari Islam, baik dengan perkataannya, perbuatannya maupun keyakinannya keluar dari Islam, maka orang tersebut batal puasanya. Walaupun dia balik lagi masuk dalam Islam, udah batal puasanya. Jam 2 dia murtad, jam 5 pengen buka, wah enak nih makanan buka yang buka bersama, masuk Islam lagi dah, batal puasanya. Walaupun belum makan, belum minum, belum apa-apain,
Dia murtad, keluar dari Islam, puasanya batal. Kemudian yang kedua, haid nifas wiladah. Kalau ada orang yang puasa kemudian dia haid atau nifas atau melahirkan, maka orang tersebut puasanya batal. Walaupun tinggal 5 menit lagi, misalkan 5 menit lagi nih pengen buka, ada perempuan lagi puasa, tahu-tahu 5 menit lagi pengen buka, dia haid, batal puasanya. Itu yang kedua yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yang bisa membatalkan puasa adalah jima, melakukan hubungan suami istri ini. Melakukan suatu hubungan suami istri. Ada suami istri lagi puasa tengah hari bolong, tahu-tahu dia melakukan hubungan intim, masuk ke kamar anu ya, main catur misalkan. Nah, itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Ada suami istri siang-siang tengah hari bolong melakukan hubungan suami istri, maka membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, junun, gila. Kalau ada orang puasa, dia lagi puasa atau tuh gila. Misalkan nih ada orang pacaran misalnya ya, lagi puasa, tahu-tahu ceweknya bilang udah sekarang kita putus saja. Itu gila orangnya. Gila ngobrol sama tembok, ngobrol sama gelas, sama pisang, ngobrol. Gila nih orang. Batal puasanya. Yang keberapa tuh? Yang keempat. Yang kelima, pingsan. Ada orang lagi puasa, terus pingsan, maka puasanya batal. Yang kelima. Yang keenam, istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan pikirannya bikin yang ngaco-ngaco akhirnya keluar mani, ataupun dengan pandangannya, ataupun dengan perbuatannya keluar mani dengan sengaja saat puasa, puasanya batal. Yang keenam, yang ketujuh, yaitu istiqoah, muntah disengaja. Jadi kalau ada orang puasa muntah disengaja, colok-colok mulutnya, colok-colok mulutnya biar muntah, maka puasanya batal. Beda sama yang muntah nggak disengaja. Misalkan ada orang menakjub banget, kita ngeliat sampai muntah-muntah misalkan ya. Muntahnya nggak disengaja, dia lewat nggak sengaja, kita sampai muntah-muntah gitu. Selama makanan yang di mulut itu nggak dimasukin lagi ke mulut, maka puasanya tetap sah. Atau misalkan ada orang ini mabokkan naik mobil, jalan SGC naik mobil, tahu-tahu di tengah jalan muntah kagak disengaja. Selama makanan-makanan sisa yang di mulut kagak ditelan lagi, maka puasanya sah. Beda sama muntah disengaja. Disengaja-ngajain muntah sampai muntah, batal puasanya. Itu yang membatalkan puasa yang ketujuh. Yang terakhir yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke lubang-lubang tubuh yang terbuka. Hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur. Kalau ada sesuatu yang masuk, apapun yang masuk tersebut, makanan, minuman maupun zat, maka orang tersebut yang puasa batal. Itu 8 perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama murtad, yang kedua haid, nifas ataupun melahirkan, yang ketiga gila, yang keempat pingsan, yang kelima yaitu jima, yang keenam istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja, yang ketujuh muntah disengaja, yang kedelapan masuknya sesuatu ke lubang-lubang tubuh yang terbuka dalam tubuh kita. Nah, itu yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan pahala puasa orang, puasanya sah tapi nggak dapat pahala. Itu nanti kita jelasin karena waktu udah siang ya. Yang penting itu aja dulu. Kita puasa harus tahu syarat wajib puasa, syarat sahnya, rukunnya, dan yang membatalkan
puasa. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk kita, sehingga yang sedikit ini bisa menyempurnakan puasa kita di bulan suci Ramadan, insya Allah. Sebelum kita tutup, ada sesi tanya jawab katanya. Yang mau bertanya silahkan, yang berkaitan dengan apa yang tadi dibahas berkaitan tentang puasa. Jangan nanya Habib, gimana caranya biar banyak duit tapi tidak kerja. Jangan. Itu mah pertanyaan yang kagak nyambung sama pembahasan pagi hari ini. Nah, silahkan jika ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk bertanya berkaitan dari hal-hal yang tadi telah dibahas. Untuk yang membatalkan puasa yang terakhir itu kan ada di kitab tadi saja, yang kita buang besar, Iya. itu masuk lagi di mana? Nah itu dia. Yang membatalkan puasa kan yang terakhir tadi disampaikan bahwa yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu ke rongga-rongga tubuh yang terbuka. Tadi udah disebutin hidung, telinga, kubul dan dubur. Tadi beliau sampaikan katanya dikasih patus saja, disebutin tuh. Dikasih contoh, kalau kasih patus saja emang banyak contoh-contoh yang detail. Salah satu contohnya itu tadi. Kalau ada orang lagi buang air besar di ngeden. Lagi buang air besar ngeden, kotorannya gede misalkan. Habis makan banyak, biasanya kan habis buka makan banyak ya. Makan banyak, siang hari pas puasa dia buang air besar, BAB, kotorannya itu gede, kagak putus-putus misalkan ya, gede, ngeden tuh. Biasanya kan kalau ngeden, kalau kagak putus suka masuk lagi ya. Nah itu ngebatalin apa kagak? Dikasih batu saja itu membatalkan puasa. Nah makanya kalau lagi buang air besar hati-hati tuh, jangan gede-gede. Begitu ngeden ya, kadang kan gitu, suka ngeden. Kalau kata orang Betawi mah mohon maaf, tai konyol namanya. Kalau kata orang Betawi ini sebutannya tai konyol, kagak lepas-lepas. Dikasih batu saja, saking detailnya tuh, saking detailnya. Kita belajar ilmu itu nggak boleh malu-malu, saking detailnya. Biar apa? Biar kita paham. Kadang kita ngebahas nih suka malu, masalah wah ini takut dibilang porno, wah ini takut dibilang jorok, wah ini takut dibilang tak pantas. Kalau masalah ilmu lah haya fiddin, nggak boleh ada malu-malu dalam agama. Tadi contoh itu dikasih batu saja. Syekh Nawawi Banteni bilang, kalau ada orang nih, orang buang air besar, ngeden, tahu-tahu belum putus dia suka masuk lagi kan ya, ngeden masuk lagi. Nah itu batalin apa kagak? Nggak batalin. Sebab ada sesuatu yang keluar masuk lagi. Contohnya lagi kalau misalkan kita ngeludah nih, ngiler atau ngiler yang sering ya. Biasanya kan kita kalau puasa bawaannya pengen tidur mulu ya, mentang-mentang tidur di ibadah, bawaannya tidur mulu. Kadang lagi ngaji aja masih tiduran. Ngaji tidur nih, dia ngiler, udah keluar dari batasan mulut. Begitu bangun kaget dimasukin lagi, dia teles, udah keluar dari mulut, maka membatalkan puasa. Kadang ada juga yang sengaja nih habis makan enak, minum enak, sayang ceritanya ke gue, dimasukin lagi sama dia, maka membatalkan puasa. Begitu juga tadi contoh dikasih batu saja. Kalau ada orang yang buang air besar, udah keluar, masuk lagi, maka membatalkan puasa. Sebab ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga-rongga tubuh yang terbuka, masuk ke hidung, masuk ke telinga, masuk ke mulut, kubul ataupun dubur. Kalau ada sesuatu yang masuk, maka membatalkan puasa. Nah, saya kira paham. Nah, kalau kita dari puasa sakit, kita ke dokter disuntik. Suntik ini sering juga nih puasa nih, apalagi zaman vaksin karena ini suntik gimana hukumnya? Ulama berbeda pendapat, ada tafsir, ada perincian hukum suntik. Di takrirat disebutin ada kurang lebih hukum suntik itu 3. Yang pertama berbeda pendapat nih ulama. Yang pertama hukum suntik itu secara mutlak haram karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu pendapat pertama yang sakot. Ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa suntik itu nggak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab masuknya sesuatu bukan dari rongga-rongga tubuh yang terbuka,
kuping kebuka, mulut kebuka, hidung kebuka, kubul atau dubur kebuka. Tapi kalau pori-pori kan ketutup, disuntik masuk ke dalam tubuh. Ini bukan rongga yang terbuka, maka kalau masuk nggak membatalkan puasa. Itu pendapat ulama yang kedua. Ada pendapat ulama yang ketiga, ditafsir, diperinci. Kalau suntiknya itu litaqoddi atau li'am, suntiknya itu buat nyegerin. Kadang ada suntik vitamin ya, suntik nyegerin doang. Nah itu membatalkan puasa. Salah satunya infus, membatalkan puasa. Kalau misalkan suntiknya tersebut litadawi, buat berobat, dia sakit nih, apalagi sakitnya itu dia punya penyakit yang harus rutin disuntik biar dia sehat. Nah kalau suntikannya tersebut buat berobat, maka tidak membatalkan puasa. Nah tuh, jadi itu hukum suntik. Tinggal kita lihat, ini suntiknya buat apa? Suntik buat nyegerin doang, buat vitamin doang, atau suntik buat berobat. Kalau suntik buat berobat nggak membatalkan puasa. Kalau suntik buat vitamin, buat nyegerin, maka suntik itu bisa menyebabkan batal. Ya, jelas ya? Ada lagi? Ya. Kalau kuping gatal nih kita korek begini, kuping tadi kan rongga-rongga yang terbuka. Sekali lagi, rongga yang terbuka itu mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Adapun mata itu berbeda pendapat. Imam Ghazali bilang kalau mata tetap kita pakai tetes mata tetap batalin. Tapi pendapat ulama mayoritas nggak batalin. Jadi yang kebuka itu cuma kuping, mulut, hidung, kubul dan dubur. Kalau ada sesuatu yang masuk ke hidung, ke mulut, ke kuping, ke kubul atau dubur, maka membatalkan puasa. Apapun yang masuk, misalkan masuk korek kuping, masuk sampai ke batasan dalam kuping. Kalau cuma di ini doang, cuma di daun kuping maka agak kita mau orangnya sini doang, agak. Kecuali kalau sampai masuk nih di lubang ini, kalau udah masuk ke korek kuping, membatalkan puasa kita. Mau korek kuping kayak yang masuk, mau korek api kayak yang masuk misalkan, mau dikorek-korek kalau kayak api enggak, membatalkan puasa. Apapun yang masuk, kita masukin makanan, kita masukin pasir, kita masukin daun, kita masukin beling, masuk ke lubang-lubang tubuh yang terbuka, mulut, hidung, telinga, kubul, dubur, membatalkan puasa. Apapun yang masuk, makannya rokok, kenapa batal? Sebab ada zat yang masuk ke dalam mulut kita. Rokok kenapa membatalkan puasa? Sebab ada zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan bukan, minuman bukan, tapi ada zat nikotin dan lain sebagainya. Ya, jadi kuping kalau korek kuping itu membatalkan puasa. Ya, korek kuping kalau dalam sampai dalam itu membatalkan puasa. Kayak juga hidung nih. Berarti kalau misalnya hidung tuh apa namanya, antigen tuh ya, antigen itu kan masuk tuh. Nah, jadi tuh bisa membatalkan puasa. Kalau obat tetes mata itu berbeda pendapat. Soalnya mata ini ada yang bilang rongga yang terbuka, ada yang bilang kagak. Imam Ghazali bilang mata itu termasuk rongga yang terbuka. Jadi kalau ada orang puasa memakai tetes mata, menurut Imam Ghazali batal, menurut Imam Ghazali. Tapi menurut mayoritas ulama, jumhur ulama enggak membatalkan. Sebab rongga yang terbuka kata ulama, telinga, hidung, mulut, kubul dan dubur. Ya, jadi apapun yang masuk bisa membatalkan puasa. Mau korek kuping, korek api, korek gas kayak masuk ya, itu membatalkan puasa. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, lagi mandi masuk air telinganya. Kalau lagi mandi, air apapun yang masuk, apapun yang masuk, mau air mau sirup mau teh, kopi yang masuk, semuanya ngebatalin puasa. Apapun yang masuk pokoknya. Nah tapi kalau kita kagak sengaja misalkan ya, lagi mandi, kagak sengaja untuk masukkan, waktu masuk lagi di kuping, kagak sengaja nih. Kan kalau kagak sengaja nggak batalin puasa ya. Nah, tapi dilihat dulu mandinya, dilihat dulu mandinya. Kalau mandinya itu yang memang dianjurkan oleh agama, misalkan dia mimpi basah, wajib dia mandi kan? Wajib dia mandi. Nah ini kan dianjurin sama agama, wajib mandi. Atau misalkan dia lagi pengen Jumatan, sunnah kita mandi buat Jumat.
Nah dia mandi tuh, mandi sunnah Jumat atau mandi wajib, mandi junub. Dia mandi kagak sengaja kemasukan air ke kupingnya, maka kalau kagak sengaja nggak membatalkan puasa. Tapi kalau mandinya itu mandi yang bukan dianjurin sama agama. Kenapa ente mandi? Mandi aja iseng biar seger. Itu kan nggak dianjurin sama agama. Kalau mandi junub dianjurin agama, mandi Jumat itu sunnah dianjurin agama, dan mandi-mandi yang lain yang dianjurin agama. Kalau nggak sengaja masuknya, ketika kita lagi mandi yang dianjurin sama agama, nggak sengaja nggak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan kita mandinya mandi iseng-iseng doang, ditabarut untuk nyegerin diri, dianjurin nggak sama agama? Kagak. Diperintahin sama agama? Kagak. Sunnah kagak hukumnya? Kagak. Wajib kagak hukumnya? Kagak. Mandi-mandi aja iseng, mandi-mandi aja biar badan bersih gitu misalkan. Terus nggak sengaja masuk kuping, ngebatalin puasa. Kayak contoh orang yang kumur-kumur sengaja tengah hari bolong, aduh sobat kumur-kumur itu kan kagak dianjurin sama agama, kumur-kumur ya. Beda sama orang yang lagi wudhu misalkan masukin 3 air, yang keluar cuma 2 gitu misalkan. Lupa, ini nggak lupa, bukan sengaja, lupa misalkan, atau nggak sengaja, masukkan deh, gimana ini? Nah kalau kumur-kumurnya itu makmur bidin yang dianjurin sama agama, wudhu dianjurin nggak sama agama? Dianjurin. Nah kalau dia lagi wudhu nggak sengaja masuk, selama kumur-kumurnya nggak berlebihan, kumurnya asal yang wajib aja. Kan emang sunnah kita buat kumur-kumur itu berlebihan. Kumur-kumur berlebihan, ambil itu berlebihan, terus kumur-kumurnya banyak, bareng sama istinsyak, itu kan berlebihan. Nah itu kan emang dianjurin kalau kagak puasa. Tapi begitu puasa nggak boleh berlebihan. Kalau dia melakukan wudhu, kemudian kagak sengaja masuk air, maka kalau nggak sengaja dan wudhunya itu nggak berlebihan, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada orang yang wudhu, nggak wudhu, dia cuma kumur-kumur doang, atau masukin air istinjak, dia keluarin lagi istinjak, dia keluarin lagi, kagak niat wudhu, ibang pengen kumur-kumur doang, biar kagak asem banget mulut lagi puasa. Nah kalau kumur-kumurnya iseng-iseng doang, masuk air, maka membatalkan puasa. Begitu mandi. Jadi kalau mandinya itu memang perintah agama, baik itu wajib maupun sunnah, kalau kagak sengaja nggak batalin puasa. Tapi kalau disengaja nggak batalin puasa. Kalau apa? Sikat gigi. Ya, sikat gigi apapun yang masuk, mau odol kek, mau sikat gigi pakai pasir kek, mau sikat gigi pakai saus kek gitu ya. Itu membatalkan puasa kalau masuk. Tapi kalau di luar doang nih, misalkan odol, kagak masuk, di mulut doang, habis itu kumur-kumur dikeluarin lagi, nah itu nggak apa-apa. Tapi biasanya masih ada sisa-sisa rasa, tuh odol. Nah itu sisa-sisa rasa, kalau kata di kitab Wajiz, itu sisa-sisa rasa itu bisa membatalkan puasa kalau jadi sisa-sisa rasa tuh. Apalagi kalau masih ada odol-odol yang sedikit, biasanya nyangkut-nyangkut ya, kumurnya kurang bersih, masih ada nyangkut-nyangkut, nah itu ketelan, itu bisa membatalkan puasa. Mendingan lo tinggalin aja. Soalnya apa? Soalnya kalau kita sikat gigi, bahkan siwak kan itu dianjurin sama agama. Itu kita tidak dianjurkan untuk bersiwak ketika puasa. Sebab apa? Sebab dalam hadis, la khulufu fam shaim atyab indallah min rihil misk. Baunya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang minyak wangi misik. Lebih wangi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ini jangan mentang-mentang puasa mulut kita wangi daripada misik. Gitu orang-orang. Jangan, di sisi Allah. Di sisi Allah maksudnya mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hukum siwak. Kalau sikat gigi kan beda. Sikat gigi biasa pakai odol. Nah, itu yang menjadi masalah itu odolnya. Kalau siwak nih ya. Siwak itu kan enggak pakai odol. Gini tuh. Siwak ini kan disunahin. Ini sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini siwak. Ini kalau siwak pas lagi puasa, itu hukumnya berbeda-beda pendapat. Ada yang memakruhkan sampai waktu zawal sebelum zuhur, waktu sebelum zuhur sedikit, waktu istiwa zawal zuhur tuh, nah itu
siwak dibolehin tuh dari habis subuh sampai waktu zuhur dah. Waktu zuhur itu boleh kita bersiwak. Setelah zuhur makruh. Tapi pendapat Imam Nawawi kagak ada makruhnya karena ini sunnah. Kapanpun kita siwak kagak apa-apa. Tapi menurut Imam Ali bin Hasan Al-Attas, Sohibul Mashhad bilang makruhnya itu kalau dari asar sampai maghrib. Tapi yang kita pilih mana? Yang mayoritas ulama. Mayoritas ulama bilangnya gimana? Bilangnya sampai waktu zawal. Jadi dari habis subuh kagak dimakruhin tuh siwak. Sampai waktu zuhur udah nggak boleh lagi bersiwak karena hukumnya makruh. Ini siwak, apalagi sikat gigi. Kalau sikat gigi yang jadi masalah odolnya itu takut ada yang masuk. Udah jangan sikat gigi dulu pas puasa mah. Kalau pengen malam biar aman, sikat gigi. Pas sahur juga ngeri ada sisa-sisa ya pas sahur. Makanya sikat gigi udah paling enak malam udah. Sobangan sikat gigi. Pas puasa perasaan gak sikat gigi ya. Dan puasa pengen aja sikat gigi biar ada yang masuk ceritanya. Begitu tuh kadang. Giran kagak puasa kita perasaan kagak sikat gigi. Giran pas puasa perasaan pengen banget sikat gigi. Biar ada air yang masuk ya. Begitu kadang. Begitu kadang orang. Ramenya pas lagi dilarang doang. Dilarang sholat di masjid, rame orang-orang. Begitu kagak dilarang, kagak ada yang sholat di masjid ya. Begitu taraweh dilarang, orang komentar, wah apa itu taraweh dilarang di masjid, begini begitu. Begitu udah dibuka lagi sekarang, sepi yang taraweh. Nah begitu kebiasaan kita begitu. Dan lagi pertanyaan, batasan masuk di mulut itu masuk di rongga atau masuk di mulutnya? Batasan masuk di mulut itu di rongga. Jadi batasan ada zahir, ada batin. Kalau udah masuk batasan batin di sini nih, itu batin itu batasannya di H, huruf H, makhraj huruf H. Kalau kita belajar tajwid itu makhraj huruf H. Nah kalau H di batasan rongga sini nih, kalau kita udah masuk sini, itu udah nggak batalin puasa. Makanya reak kalau masih di batasan kho itu udah di luar tuh. Kho itu zahirnya mulut. Kho berarti di kerasa tuh. Kho kalau kita pilih kho kerasa tuh di atas mulut. Nah itu masih zahirnya mulut. Kalau dari batasan kho keluar itu zahirnya mulut. Kalau ha ke dalam itu batinnya mulut. Makanya kalau reak udah ngelewatin batas kho, udah ada di lidah, udah ada di mulut reak, kita telan membatalkan puasa. Jadi reak yang udah keluar dari batasan kho, jangan kita reak nih, gitu. Udah nyampe di mulut, di lidah, kita masukin lagi, berarti batal. Sayang kali ya, berarti batal. Kalau reaknya masih di dalam suka kerasa nih, kayaknya nih banyak banget reak nih, banyak banget reak. Kita telan-telan masih di dalam sini, masih di batasan itu nggak membatalkan puasa. Nah ludah gimana? Ludah kalau masih dalam mulut, selama nggak bercampur dengan apapun, sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman ataupun reak, ludah itu nggak ngebatalin puasa selama nggak keluar sampai batasan bibir mulut nih. Kalau dia udah keluar, disedot lagi batal. Itu ludah. Kalau reak, walaupun di dalam mulut batalin puasa. Beda antara reak sama ludah. Gitu. Ya. Jelas. Kalau misalnya ibu menyusui, memang biasanya ada buat puasa. Ya. Selama setahun itu nggak buat puasa, bayarnya gimana? Kalau ibu menyusui, gimana bayarnya? Apa qodho doang? Apa fidyah doang? Apa wajib qodho dan fidyah gitu ya? Ini ada tafsil, ada perincian. Kalau seorang ibu baik dia hamil ataupun menyusui, dia batal karena khawatir dengan anaknya atau janinnya dalam kandungan, maka puasanya wajib qodho dan bayar fidyah. Kalau dia itu ngebatalin puasa dikarenakan khawatir terhadap dirinya doang, baiknya dia nggak khawatir mau puasa nggak puasa, insya Allah bayinya atau janinnya kuat. Tapi dia khawatir sama dirinya, ini lemes banget ini,
Bukan karena anak atau janinnya ya, karena dirinya, maka dia cuma wajib qadha. Gitu. Tergantung si ibu itu. Jadi si ibu itu batal puasa karena apa? Karena khawatir bayinya, apa karena khawatir dirinya. Kalau dia puasa ditakutin, wah bayinya ntar kenapa-napa nih. Kalau dia puasa takutnya susunya nggak keluar, nanti bayinya nggak nyusu. Kalau dia puasa takutnya janinnya ini nggak kuat, tapi dianya kuat-kuat aja, maka wajib qadha dan bayar fidyah. Tapi kalau misalkan dia batal puasa gara-gara dirinya, kalau saya puasa diri saya mah kuat-kuat aja. Ya, tapi kalau saya puasa itu bayi saya yang takut nih kenapa-napa. Sayanya mah kuat-kuat aja, tapi gara-gara bayi saya takut kenapa-napa, takut bayinya nggak bisa nyusu, takut janinnya rusak, berarti batal gara-gara dirinya doang, bukan gara-gara bayinya. Maka cuman wajib qadha. Jadi kalau takut dirinya sendiri wajib qadha. Kalau takut bayinya wajib qadha dan bayar fidyah. Kalau takut keduanya gimana? Dia takut dirinya kagak kuat, bayinya juga nggak kuat, maka wajib qadha dan fidyah. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau ibu menyusui, ibu mengandung, tergantung kenapa dia nggak puasa. Takut karena dirinya apa karena bayinya. Kalau karena dirinya doang, maka cuma wajib qadha. Kalau takut bayinya kenapa-napa, maka wajib qadha dan bayar fidyah. Ada lagi yang mau nanya? Cukup ya, udah siang ya. Iya. Nanti puasa tinggal belajar lagi dengan ustadz-ustadz yang lain. Jadi kalau kebanyakan ngerti kagak yang iya. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi bagi kita, diberkahi di bulan Sya'ban ini, disampaikan untuk kita di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.